Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Haji Ayep Zaki, Sarjana Ekonomi MM, yang berkenan hadir. Beliau adalah inisiator gagasan untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan ini, yang meliputi pada hari ini adalah pangkas rambut, cukur, dan refleksi. Yang saya hormati Mas Agus Sage sebagai koordinator kelompok Kumpul Karno dan teman-teman, Ketua Pelaksana KKOO yang ternyata acaranya tertib bagus, para peserta kewirausahaan pelatihan ini, para instruktur, dan semua yang membantu persiapan sampai pada hari ini. Dan mudah-mudahan pelaksanaannya yang akan berlanjut selama 5 kali tatap muka setiap hari Kamis, dengan catatan terakhir masih masuk hari Kamis minggu pertama kita bulan puasa. Tadi sudah disebutkan oleh KKOO, kenapa mundur? Makanya kita hari ini kita bersyukur bahwa pelaksanaan ini bisa dilaksanakan. Mundur hampir 1 bulan. Selalu kita ingatkan, anugerah dan bencana selalu diberikan olehnya. Tuhan yang memberikan kepada kita. Anugerah kenaikan pangkat, gaji naik, dapat jabatan. Kita diberikan sakit, termasuk saya. Sekarang dulu memberikan nasihat obat pada orang, akhirnya saya kena 25 hari isoman. Ya, kita mesti bersyukur. Tapi lebih bersyukur lagi masih hari ini saya bisa berhadapan dengan teman-teman sekalian di ruangan ini. Dia adalah di atas segalanya. Apapun kehendaknya kita harus lakukan dengan tabah dan baik. Ingin saya sampaikan, Pak Haji Ayep Zaki ini adalah anggota Nasdem yang menjadi ketua Dewan Pakar di Kabupaten Sukabumi. Dan beliau juga akan mencalonkan diri menjadi bacalek untuk anggota DPR RI. Dan ingin saya sampaikan teman-teman para peserta, beliau membantu masyarakat, yang berarti keluarga beliau dan tetangga dekat beliau sudah jadi orang. Tuhan memberikan rezeki ini, beliau akan berikan kepada masyarakat lain bangsa kita, Indonesia. Dan untuk itu mari kita berdoa, mendoakan agar bisnis beliau sukses selamanya dan bisa berbagi kita bersama kita. Beliau selain menjadi calon anggota DPR RI dengan catatan, mudah-mudahan beliau nanti ditempatkan di Komisi 4 yang menangani pertanian, peternakan dan sebagainya, yang nyangkut dengan Menteri Pertanian. Apa yang beliau inginkan itu bukan hanya berlaku untuk Sukabumi, bagi seluruh tanah air kita, Sabang sampai Merauke, Niangas sampai Pulau Rote harus merasakan apa yang beliau sekarang wujudkan. Lebih pokok di Sukabumi, tapi beliau sudah jalan. Ingin saya sampaikan, beliau ini saya kenal belum setahun. Ketika beliau datang ke sini menjelaskan bahwa beliau akan jadi ketua panitia pelaksanaan Surya Paloh Cup bidang bulu tangkis yang ke-7 di
di Bogor, saya datang. Kesiapannya, kesungguhannya, dan trust. Kita bisa lihat dari wajah beliau, tutur katanya. Saya sangat tertarik bahwa saya dengan teman-teman dari Kumbekado ini akan membantu secara maksimal agar apa yang beliau inginkan bisa tercapai. Satu, di bidang politik menjadi anggota DPR RI. Yang kedua, bisnis beliau. Pertanian, kedelai, dan jagung. Dan pelatihan ini disebutkan tadi oleh Kakak Putra, inisiatornya adalah beliau. Dan Pak Haji Ayub Zaki, ini mungkin baru pertama kali dan terakhir di sini. Selanjutnya tim ini akan siap membantu Pak Ayub di mana saja. Khususnya pertama kali sampai tahun 2003 di kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Alangkah indahnya ya, kalau sekarang yang 12 orang ini dan kader-kader kita mendapat pelatihan, refleksi dan tukang cukur. Bukan hanya menjadi tukang cukur saja, bukan menjadi tukang refleksi. Yang sekarang nih saya kalau di luar itu 1 jam yang dulunya 25, naik 50, 75, sekarang sudah 100. Tadi dicontohkan oleh beliau, kalau 2 rumah aja kita udah dapat 200. Tapi bukan itu. Keterampilan kewirausahaan ini Anda bisa mengumpulkan 5-10 orang. Anak gelandangan, anak cepek di pinggir jalan berjemur hanya menyawakan diselamatkan dirinya hanya 100 perak, cepek. Kenapa kita tidak berikan keterampilan di stasiun, stand plat bus, di mana saja? Tapi Anda jadi pengusaha, ajari ilmu Anda kepada yang lain, koordinir. Kita gaji kita mampu 5 orang saja. Di satu kecamatan, di satu desa. Dan mereka berikan alat. Angka yang 12 ini nanti mungkin akan dibagi. Sebagian nanti di ruangan ini adalah refleksi, pangkas rambut nanti di laundry di atas. Semoga apa yang diberikan oleh instruktur yang sudah disiplin pagi, saya belum datang mobil beliau sudah pada parkir. Ini apa? Semangat, instruktur semangat, 12 orang ini semangat. Dan mungkin tadi Mas Oo nyampaikan ada yang bertambah masuk, silahkan. Maksud saya ini sampai sama dengan yang disampaikan Pak Haji Ayub tadi, bukan kita mau ngajari Anda menjadi tukang cukur semua, tukang refleksi, tidak. Jadi inisiator mengumpulkan orang, 5 orang ini. Dan mudah-mudahan nanti setelah nanti penutupan di hari Kamis minggu pertama, apa yang diberikan oleh Pak Ayub nanti mungkin alat cukur, 1 kotak yang berisi minyak zaitun dan sebagainya, kita terima saja. Tapi saya ingin menyampaikan pada Pak Haji Zaki, pelatihan-pelatihan apa saja yang Bapak ingin lakukan kepada siapa? Kami, Mas Agus, dengan tim akan membuatkan proposalnya. Supaya seperti ini, kita hadir, berdoa, Indonesia Raya, lagu mas kita, rulang tiap. Saya akan mencanakan, Mas Agus, sama Pak Ayub, berapa sih harga 1 lembar sertifikat? Biar bangga, ada tanda tangannya Pak Ayub, ada tanda tangan saya, bahwa mereka telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, refleksi dan tukang cukur. Kebanggaan. Tapi ingat, bukan mengajarkan Anda jadi tukang cukur semua, bukan. Bukan Anda juga tukang pijat refleksi, bukan. Anda bisa menjadi manajer dengan keterampilan mengajarkan pada anak-anak bangsa yang sekarang banyak sekali. Bayangkan di perempatan, di pertigaan dia mengatur, menyetop kendaraan dengan tangan saja. Dia ditabrak, hanya uang 100 perak aja, dia nyawa dia dikorbankan. Ini hanya dapat 2 rumah, 2 orang, udah 200. Bisa di stand plat, bisa di balai desa, dengan alat saja.
Dulu saya sampai SA cukur saya di bawah pohon. Karena tukang cukur nggak mampu bayar. Tapi di bawah pohon mau pakai AC sama saja, yang penting rambut saya terpotong. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Ayam Saki, Sarjana Ekonomi MM, yang menjadi inisiator kegiatan ini. Semoga ini akan berlanjut pada pelatihan-pelatihan yang lebih banyak lagi. Sampai tahun 2023, menjelang kita 2024, kita fokus di Sukabumi. Khusus kegiatan ini saya ingin di Sukabumi. Di kota berapa? Nggak usah banyak. Pak Ajat tadi bisa mikir bahwa 5 orang, tapi menular dia berbicara. Kemudian yang kedua, saya dan teman-teman dari Kumpul Karno berdoa, mudah-mudahan bisnis Pak Haji Saki lancar, diberkati. Ya, beliau sudah punya rumah tempe. Tadinya saya menawarkan apa bisa ada pelatihan membuat tempe dengan kedelai berapa diajarkan ya di sini. Kita bisa di rumah tangga beli kedelai 2 kilo 3 kilo dia bikin jadi tempe yang bagus, dia untuk masyarakat, bukan menyaingi bisnisnya Pak Isaki, tapi menularkan ilmu. Sekarang kedelai kita ini impor, harganya mahal. Petani males nanam kedelai karena nggak bisa dijual. Tapi Pak Zaki dengan usahanya ini, ya, usaha mandiri ini, memberikan upaya mereka hasilnya per kilo dibeli dan pasti harganya. Karena beliau punya rumah tempe di hampir sebuah kota di Indonesia. Yang kedua, terima kasih Mas Oo, panitia yang telah menyiapkan ini. Ada Faisal, Karo, semualah yang terlibat. Ada Aceh, terima kasih. Ya, nanti dari Indocater menyediakan nanti minum, makan siang, terima kasih. Semoga mereka memberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini 5 kali tiap hari Kamis sampai dengan minggu pertama di bulan puasa. Berikutnya kepada Mas Agus, pimpinan grup Kumpul Karno ini, terima kasih. Kita bantu sepenuhnya Pak Haji Saki menang menjadi anggota DPR RI, sukses dalam bisnisnya. Apa yang kita bisa lakukan? Kemarin sudah saya laporkan bahwa melon sudah sampai di Pak Yan, sudah sampai di Pak Surya lewat sekretaris beliau, dan komentar berapa jumlah tanaman itu, berapa petani yang terlibat. Pak, nanti minggu depan saya akan laporkan. Saya juga belum, hanya dapat melonnya, belum tahu berapa tanaman itu. Kemudian terima kasih pada instruktur yang selama Kamis 5 minggu ini mengganggu pekerjaan, bisa memberikan ilmu kewirausahaan kepada ibu untuk refleksi dan cukur ini. Terima kasih pada 12 orang peserta, ikuti dengan cermat dan nanti bisa menularkan ilmu ini kepada yang lain, dan seluruh anak bangsa tidak ada yang tidak punya pekerjaan. Kita masih melihat laporan pemerintah berapa jumlah pengangguran kita. Kita jangan terlalu melihat ke atas, membuat kita iri dan sebagainya. Lihatlah ke bawah, berapa orang yang masih susah hidupnya di bawah kita. Sekarang pemerintah juga menghadapi, selain pandemi, juga menghadapi kelangkaan minyak goreng, harga naik, dunia internasional juga mempengaruhi. Ada perang antara Rusia dan Ukraina. Kita mesti siap. Dan awal tadi saya katakan, kita dalam hidup ini setiap saat harus bersyukur. Anugerah dan bencana yang diberikan adalah kehendaknya. Apapun yang diberikan, kita lakukan. Saya sudah buktikan sama adik-adik yang antar makanan ke tempat saya isoman. Saya terima.
4 bulan lagi saya umur 80. Apa sampai ke sana saya juga tidak tahu. Tapi selalu berusaha menjaga kesehatan, menjaga prokes untuk bisa hidup lebih lama dan memberikan apa yang kita miliki kepada orang. Saya tidak ingin umur panjang tapi tidak bermanfaat kepada orang banyak, sesuai dengan pesan ibu saya. Kamu dalam bahasa Bali harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau sudah mulai pikun, mengganggu orang, dan saya buktikan ketika saya kena positif, istri dan anak saya tidak saya kasih tahu. Tapi rupanya ada yang membocorkan, dia membantu saya juga bisa mencarikan obat saya yang lebih baik. Pada Putra sebagai pembawa acara, terima kasih. Tolong dimonitor terus, jangan hanya pembukaannya yang sebagus. Kalau perlu nanti di bulan puasa, di hari Kamis bulan puasa, kita tutup dengan baik. Saya Isya, misalnya pagi diselesaikan, kita tutup menjelang berbuka. Jadi kita berbuka peserta ini nanti di hari Kamis minggu pertama di tempat ini. Kemudian pelatihan berikutnya saya menunggu arahan dari Pak Zaki, dan ini sudah, gambar ini sudah kemana-mana. 5 telepon saya sudah mengirim 500, berarti 2000 teman-teman saya sudah mendapatkan gambar ini. Tapi yang paling penting adalah Ketua Umum kita dan Pak Yan Darmadi sudah mendapat. Malah bilang inilah kegiatan yang menyentuh langsung kepada pemilih. Bukan kita jual-jual bikin ini kata beliau. Ini yang paling bagus. Bayangkan kalau yang nanti sekolah ini punya suami, punya istri, punya anak, punya mantu, berapa kita dapat suara? Kita jangan lihat 12-nya. Dia nanti bergerak. Ya. Tapi bagaimana tempatnya? Nah itu yang nanti kita bahas sama Pak Zaki. Jangan sampai kita yang mendidik, yang ngasih tempat orang lain. Jadi beralih dia. Tapi percayalah, kita adalah kader yang militan, loyalitas penuh, dan percaya sama pimpinan. Jadi kita tidak berbicara politik dalam hal ini. Kita berbicara bagaimana lapangan kerja terbuka semua bagi anak bangsa kita. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pelatihan kewirausahaan cukur dan pangkas rambut dan refleksi dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi.